Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akil Munawar, seorang arsitek. Bagi saya, menjadi seorang arsitek bukan hanyalah tentang soal estetika megahnya bangunan di perkotaan, tetapi bagaimana merancang sebuah bangunan tata kota yang bisa memberdayakan masyarakat setempat. Dimanapun itu, terutama di jantung negeri ini, di desa-desa kita. Desa untuk Indonesia. Kegelisahan melihat banyak potensi desa yang terabaikan dan arus urbanisasi yang seolah tak terbendung, melahirkan sebuah gagasan kepeloporan, yaitu Desa untuk Indonesia. Sebuah mimpi di mana desa bukan lagi sekedar tempat asal, tetapi tujuan. Misi saya adalah membuktikan bahwa desa bisa menjadi tempat yang nikmat dan layak huni. Tempat di mana warganya bisa merasa utuh dan bermartabat tanpa harus ke kota. Sebuah desa yang bisa menjadi sorotan dan inspirasi bagi Indonesia. Saat saya bicara dengan para pemuda, saya sadar akar masalah ini sangatlah subtil. Ini bukan karena mereka benci desanya, tapi mereka merasa tidak bisa menikmati apa yang ada di sini. Kekayaan alam dan ketenangan desa seolah tak bernilai, karena mata mereka terpukau oleh citra perkotaan yang lebih jauh menyenangkan lewat layar ponsel. Rasa ketinggalan inilah yang membuat mereka gelisah, menciptakan kekosongan yang diisi pergaulan tanpa arah. Dan saat mereka nekat ke kota, mengejar kesenangan itu tanpa bekal, banyak yang terjerumus dalam tragedi. Maka misi kami berubah, bukan sekadar membangun, tetapi menciptakan panggung agar potensi desa bisa dinikmati. Pusat kegiatan pemuda kami sulap menjadi laboratorium kebahagiaan. Kami tidak hanya belajar, kami mengadakan festival kecil, kompetisi olahraga, kami membuat jalur sepeda menyusuri sawah. Kami belajar cara bersenang-senang dengan apa yang kami miliki, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Perjalanan Desa untuk Indonesia dimulai di Desa Citaman. Di sini saya menemukan tantangan yang nyata menghambat potensi tersebut. Di antaranya, tata ruang yang semrawut, membatasi kenyamanan dan akses, minimnya fasilitas umum yang terencana, ruang untuk tumbuh bersama seolah hilang. Sanitasi dan drainase yang buruk mengancam kesehatan dan lingkungan. Aksesibilitas yang terbatas mengisolasi potensi ekonomi dan sosial, dan kurangnya ruang terbuka hijau, padahal alam adalah denyut nadi desa. Kami tidak hanya berteori, bersama warga, kami merancang ulang masa depan desa. Melalui pendekatan partisipatif, setiap aspirasi didengar. Kami menata ruang, membangun fasilitas, memperbaiki sanitasi, membuka akses, dan menghijaukan lingkungan. Proses ini bukan hanya membangun fisik, tapi membangun rasa memiliki. Perlahan tapi pasti, desa mulai menunjukkan wajah barunya, lebih tertata, lebih sehat, dan lebih hidup. Anak-anak kini punya tempat bermain, roda ekonomi desa mulai berputar lebih kencang. Dan yang terpenting, warga mulai merasakan bahwa desa adalah tempat terbaik untuk berkarya dan menjalani hidup yang layak. Inilah hasil dari semangat Desa untuk Indonesia. Sebuah bukti bahwa desa mampu menjadi magnet, bukan karena paksaan, tapi karena kualitas hidup yang ditawarkannya. Desa ini kini menjadi tempat yang nikmat dan layak, menarik perhatian sebagai contoh nyata bahwa warga tak perlu lagi ke kota untuk meraih kehidupan yang bermartabat. Kesimpulannya, kepeloporan ini adalah panggilan untuk kita semua, bahwa membangun Indonesia dimulai dari membangun desa-desanya. Dengan perencanaan yang tepat dan hati, kita bisa mencegah urbanisasi, menciptakan desa-desa juara, dan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Dari desa untuk Indonesia. Salah satu penentu pembangunan di desa sebagai dari pengejawantahan dari RPJM desa adalah sebuah perencanaan yang dilakukan secara visual, secara arsitektur. Itulah sebuah kelemahan desa di mana dalam sebuah perencanaan tidak dibarengi dengan sebuah teknologi arsitektur yang memang mumpuni. Efektivitas pembangunan desa sangat ditentukan oleh sebuah perencanaan yang memang matang. Salah satu yang membuat rencana itu efektif dan efisien adalah sebuah blueprint yang memang harus dilakukan oleh profesional. Di desa tidak memiliki tenaga yang profesional yang diharapkan. Keterbatasan
SDM kami adalah sebuah perencanaan yang memang sangat diharapkan matang, fokus, dan akurat. Inilah yang kami perlukan, perencanaan-perencanaan di desa yang disajikan secara arsitektur.